portfolio desainnya. Kalau dari mungkin berubah-ubah ya dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi market seperti yang tadi Bapak bilang. Tapi gimana sih Pak ngaturnya portfolio desain, berapa banyak saham blue chip, berapa banyak saham second linernya gitu? Oke, that's a good question. Sebenarnya portofolio kita beraneka ragam, Ellen, sesuai dengan mandatnya masing-masing ya. Tapi kalau saya mungkin cerita dua ekstrim yang berbeda. Yang pertama adalah portfolio yang mandatnya saham saja gitu ya. Biasanya itu 80% itu blue chip, 20% itu saya call satelitnya. Jadi 80% blue chip, 20% call satelit. Satelit maksudnya apa? Saham-saham yang lebih sedikit tidak liquid, sedikit tidak banyak dimiliki orang gitu kan. Tapi tetap liquid karena kita fokusnya kita harus bisa melikuidasi portofolio kita dalam 1 minggu biasanya. Nah, itu fokus kita. Nah, 20% itu cenderung satelit gitu ya. Nah, yang menarik adalah itu kita lakukan untuk reksadana saham biasa. Yang menarik adalah setelah kita menganalisa diri kita sendiri, yang tadi saya katakan ke kamu, sebenarnya fund manager ini nggak beda-beda amat sama retail investor. Bedanya adalah retail investor cenderung berpikiran return-nya itu absolut. Kita tidak membandingkan diri kita sendiri terhadap indeks all the time lah gitu ya, nggak ada pressure tersebut. Nah, kadang tanpa pressure hasilnya bisa lebih bagus gitu. Nah, yang terjadi adalah kita setelah menganalisa diri kita sendiri, ternyata ide-ide satelit kita cukup baik. Dari portofolio kita secara historis lah ya, kita sudah puluhan tahun mengelola dana masyarakat. Nah, sehingga kita sempat nih, Ellen, kita bereksperimen istilahnya. Kita coba tadi saya bilang reksadana saham minimum 80%. Kita bilang oke, kalau gimana kalau kita manage saja reksadana campuran. Sahamnya bisa up to 80% gitu ya. Ternyata setelah kita lakukan itu dan isinya itu hanya saham-saham satelit dan sedikit banget blue chip. Ketika saham-saham satelit ini sudah habis idenya, kita semua bersembunyi di money market, di deposito, di bonds jangka pendek gitu ya. Hasilnya menarik, sama seperti hasil return dari retail. Saya bisa katakan ada fund kita yang naik 23% tahun lalu, sedangkan IISG jatuh 5%. It's very interesting gitu loh, eksperimen ini ternyata oke, ya berarti ketika kita reksadana campuran ini sebenarnya kita memakai topi seorang retail investor, bahwa yang kita kejar di situ adalah absolute return. Kita nggak coba ngalahkan indeks, yang penting kita fokus tiap bulan kita mau make money. Persis kan kalau retail investor gitu kan, we want to make money. Saya juga kan retail investor gitu, sama. We always want to make money aja pokoknya, nggak peduli lah. Oke. Saya pengen highlight ya teman-teman ya, mesti ngelihat kondisi fundamental dan teknikal. Nomor satu, fundamental. Dengan kondisi market seperti ini, jika fundamental perusahaan itu bagus, dalam arti bagus itu bukan harus earnings-nya di 2020 bagus, enggak, itu cuma dikit banget saham-saham yang kayak gitu. Jadi bagus tuh artinya ya seperti yang tadi Pak Anthony bilang, ke depan tuh punya faktor leverage, bisa recover lebih cepat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain fundamental yang kita lihat adalah teknikal. Nah, sebagai contoh, kalau trading jangka pendek, kita lebih ngelihat ke teknikal, ada breaking down, ya stop loss, bukan panik gitu. Breaking down MA20 udah parah banget ya, waktunya stop loss ya harus stop loss gitu. Kalau memang naik lagi, buyback gitu. Oke. Saya cuma mau ulang lagi tadi beberapa hal yang Pak Anthony sempat bahas tentang pemilihan sektor yang berpotensi untuk recover setelah masa pandemi ini. Yang pertama adalah perbankan, kemudian konstruksi, properti, retail, dan komoditas juga ya Pak ya? Saya tambahin Pak, benar nggak ya? Ya, komoditas naturally juga akan ini ya, ketika pembangunan mulai berlangsung lagi, otomatis demand untuk komoditi akan naik sih, pasti akan terbawa juga komoditas, pasti itu. It will benefit the commodity sector, of course. Oke, menarik banget deh. Satu lagi Pak, yang menarik buat saya adalah gimana sih caranya fund manager itu melakukan manajemen resiko. Sebagai contoh gini, kalau retail, saya sebagai retail, di awal saya melakukan manajemen resiko dengan
masuk senyamannya hati, beli dengan nominal yang masuk ke saham tuh senyamannya hati. Kalau belum siap 1M ya teman-teman jangan masukin 1M, kurangin sampai senyamannya gimana ketika saham itu turun. Kemudian yang kedua, ada pembelian saham dengan nominal yang sama, misalkan kayak gitu. Jadi kalau biar nggak bingung teman-teman ini. Kemudian yang ketiga, ada pembatasan risiko dengan stop loss kalau trading ya, kalau investing enggak gitu. Nah, kalau fund manager sendiri gimana sih Pak untuk manajemen risikonya? Sebenarnya mirip. Tadi saya katakan kalau untuk reksadana yang kita manage terhadap indeks, ada tolak ukur yang namanya tracking error. Jadi biasanya begini, ketika misalnya di indeks tertentu, tadi saya katakan BCA 10%, misalnya kita bullish BCA, itu ada tolak ukurnya, kita bullish berapa banyak. Nah kalau kita bullish sekali, misalnya kita mungkin overweight BCA 5%, jadi dari 10 kita pegang 15, misalnya seperti itu. Ya, kalau kita bullish hanya sedikit, mungkin hanya pegang 2%, jadi 10 tambah 2, 12%. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bearish sekali mungkin kurangin 5 gitu ya, 10 kurang 5%. Jadi kita selalu mengacu pada tracking error. Kalau retail kan kita harus berpikiran standard deviation namanya. Kita jadi absolute movement of the whole thing ya. Jadi saya bisa cerita mirip tadi di reksadana campuran yang saya tadi sebutkan tadi yang returnnya 23% tahun lalu. Ketika market kita mulai amblor ya di bulan Maret, kita juga cut loss. Sama, kita juga melakukan cut loss. Karena kita melihat bahwa wah ini fundamentally it doesn't look good. Mungkin COVID ini akan sangat-sangat buruk impact-nya, dan waktu itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita sangat tidak tertebak ya. COVID ini seperti apa sih? Gitu loh. Kalau PSBB itu seperti apa sih? Gitu. Sangat-sanat uncertain. Jadi kita juga cut loss. Posisi saham kita sangat kecil. Kita cuma di dalam satu portfolio itu mungkin sekitar 10% sahamnya, which is very very small ya. Untuk 110 itu kecil sekali. Nah, jadi kita take the downside down ketika itu, while yang tadi saya katakan kalau di fund management yang ilmu putih ya Helen ya, kita harus memperhatikan likuiditas. Ya. Karena kalau ketika klien kita membutuhkan dananya, mereka melakukan redemption, kita harus bisa meet their redemption. Kalau kita sih big no-no ya, kita nggak mau sampai klien kita, nasabah kita membutuhkan dana, kemudian kita, wah maaf Pak, Bu, ini nyangkut sahamnya, no, that's bad. Jadi kalau kita salah satu measurement of risiko yang paling penting adalah liquidity kalau kita. Tapi tadi kamu sebutkan cut loss, kita lakukan cut loss kok. Ketika makro atau fundamentally tidak sesuai dengan skenario yang kita pikirkan di awal. Contohnya HMSP, GGRM ya Pak, ini banyak banget fund yang kemarin reduce gitu setelah keluar ini cukai rokok naik. Ya. Oke. Pak mau nanya lagi nih Pak, bicara tentang tadi kan likuiditas sangat penting sekali, sama juga kita retail mirip banget ya. Jadi mungkin ada beberapa edukator lain yang suka dengan saham-saham yang beli sehari jual saham-saham yang kurang liquid. Tapi buat saya sendiri saya kurang nyaman seperti itu karena profil risiko teman-teman semuanya banyak yang belum siap dengan risiko. Jadi kita pilih saham-saham yang liquid, istilah kata something bad happen bisa keluar, nggak sampai ARB hilang. Ya. Tapi itu retail lebih gampang kayaknya Pak, lebih milih kriteria liquidnya nggak terlalu ini. Kalau buat fund manager kriteria liquidnya gimana ini Pak? Kita kalau di Trimegah kita melihat liquid itu trading volumenya 300 US dollar per hari. Sekitar berapa tuh? Sekitar 4,5 miliar ya berarti ya, per hari. Itu bagi kita liquid. Oke. Last question, udah bener-bener last nih. Saya penasaran Pak, kalau untuk fund manager gitu ya, itu kalau nge-hold saham biasa paling lama berapa lama sih sepengalamannya Bapak aja, dan paling cepat berapa cepat gitu? Oke. Semuanya jawabannya sebenarnya tergantung Ellen. Jadi ketika kita merencanakan membeli suatu saham, kita selalu ada rencananya, upside-nya itu berapa, downside-nya itu berapa. Dan ketika menyentuh downside itu, mengapa? Apakah tesis kita salah tentang saham tersebut?
apakah fundamental yang selama ini kita mengerti salah. Kalau misalnya terkena stop loss, kita harus review itu. Biasanya kalau memang masih benar, kita bisa review lagi gitu nanti. Put another stop loss, habis itu udah cut loss completely gitu loh. Tapi kalau upside-nya tercapai, misalnya kita punya tesis, ada 30% upside, dan kita perkirakan 6 bulan atau 1 tahun akan tercapai. Tapi tiba-tiba a lot of players they buy this argument gitu kan ya. Tiba-tiba tercapai dalam 1 bulan. Kalau kita lihat secara fundamental tidak ada yang berubah sesuai tesis kita, ya kita take profit 1 bulan. Meskipun rencananya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi menurut saya sih kalau tadi poin kamu trading apakah 1 hari, 2 hari, apakah beberapa minggu atau 1 bulan, itu semua banyak jalan menuju Roma lah ya, orang katakan gitu. Jadi sebenarnya dalam berinvestasi atau trading itu senyamannya kita aja. Saya dulu pernah bertugas di Temasek menganalisa 650 hedge fund di seluruh dunia. Waktu itu, jadi hedge fund itu mempunyai strategi investasi macam-macam. Ada yang trading, ada yang kuantitatif, ada yang benar-benar deep value, fundamental, ada yang arbitrage mainnya. Mereka semua memiliki cara masing-masing untuk make money, and that's fine. Jadi menurut saya sih dalam trading dan investasi ya tadi yang Ellen katakan, nyamannya aja sesuai porsi resiko kita masing-masing, tekuni itu, dan yang penting disiplin. Kalau memang sudah rencananya ini kita mau pegang gara-gara ini, dan ya lakukan gitu loh. Kalau ada ini mesti stop loss di sini, ya lakukan stop lossnya. Menurut saya seperti itu sih.